Ketika suku bunga bank atau 7 days repo rate ataupun bunga bank acuan yang ada di negara kita kelihatannya sulit untuk ditingkatkan, karena kalau ditingkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga belum sesuai dengan harapan akan menyebabkan uang akan kembali masuk kepada bank. Walaupun udah rendah tetap ada aliran masuk kepada bank, maka akan menyebabkan perekonomian kita masih akan menjadi lambat. Oleh karena itulah suku bunga bank kemungkinan besar masih akan ditahan. Lalu apa untung buat kita? Apa yang harus kita perhatikan? Maka pada video kali ini saya akan coba mereview dari ide dasar bagaimana kalau kita mereview ulang atas hutang yang Anda tengah miliki pada bank, atau yang paling umum adalah KPR Anda. Kenapa? Kalau rekening koran, maka pada setiap kapanpun Anda dimungkinkan untuk bisa menyelesaikan, dan yang Anda hutangkanlah yang akan Anda bayar. Tapi bila Anda berbicara mengenai KPR, sesuatu yang Anda tetapkan di depan, tapi Anda punya tanggungan sewaktu tertentu untuk Anda bisa selesaikan. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang bisa kita lebih jauh untuk pelajari bersama pada video kali ini. Terima kasih Anda sudah mengajukan banyak sekali ide dan pertanyaan, namun tidak mungkin semua daripada ide-ide yang Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0895 0708 0789. Saya juga masih terus menunggu Anda untuk bisa mengirimkan WhatsApp ke saya di nomor tersebut. Silahkan, nanti yang bagus akan kita angkat, kalau yang gampang kita akan jawab secara langsung. Ataupun juga Anda bila tertinggal untuk materi-materi yang ada di dalam RF Channel, kita sudah membuatkan satu kanal lagi yang namanya adalah aplikasi yang bisa Anda download, yaitu adalah aplikasi MyRF. Anda bisa download di Android dan iOS. Ini gratis tanpa ada syarat apapun. Anda register, Anda bisa dengan gampang mau cari apa kategori investasi yang Anda ingin pelajari. Anda mau belajar saham? Bisa. Investasi saham? Ada. Trading saham? Ada. Forex? Ada. Properti? Ada. Perencanaan keuangan? Ada. Memulai investasi? Ada. Apalagi ya, itu semua sudah kita siapkan di sana. Silahkan Anda bisa coba untuk langsung belajar sekarang juga. Semoga itu bisa menjadi suatu jembatan agar Anda bisa menguasai investasi keuangan dan bisnis. Kita akan mulai banyak masuk juga ke hal seperti itu. Oke, coba review ulang KPR Anda. Sepertinya masa-masa bunga murah masih akan berlangsung panjang menurut saya pribadi. Andaikan mengalami kenaikan, ya kemungkinan besar ya tidak akan bisa naik dengan cepat, karena kita masih dalam fase perlambatan ekonomi dan juga terjadi di global. Tidak mungkin sendiri kita moncer sendiri, yang lainnya tiarap, itu juga agak tidak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu dengan 4,5 menjadi 4,25% yang berakhir di 28 Mei 2021, yang mana sudah dekat daripada video ini entah akan ditayangkan kurang lebih di bulan Mei, tapi di tanggal berapa. Namun menurut saya tidak akan jauh dari 4,2 ataupun 4,5% dari acuan 7 days repo dari Bank Umum. Nah, ini akan menjadi apa implikasinya? Maka saya akan coba menceritakan setelah bicara bunga tabungan, saya akan coba bicara borrowing rate. Di mana borrowing rate yang mungkin bisa saya baca itu dari net interest margin. Net antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Yang saya coba tarik datanya dari majalah Infobank, di mana NIM untuk tahun 2020 di layar Anda bisa lihat tengah mengalami penurunan terus. Kurang lebih di industri 4,5%. Dari sebelumnya 4,91, sebelumnya 5,14, sebelumnya 5,32. Kalau buku 4, 599, 578, 548, 498. Mau yang manapun tetap trennya sedang mengalami penurunan net interest margin. Apa yang bisa Anda baca? Sebenarnya yang ngutang itu semakin bayar bunganya lebih murah. Kenapa? Karena mengalami penurunan terus, jaraknya menjadi sempit. Agar apa? Agar yang pinjam lebih banyak. Tentunya kan seperti itu. Kalau yang saving lebih banyak, bank akan repot bayar hutang bunganya. Karena kan ketika kita taruh uang di bank, maka akan menjadi hutang bagi bank kepada kita untuk dia bayar bunganya. Oleh karena itu, agar bisa bersaing di tengah perlambatan ekonomi, maka satu-satunya cara adalah kembali menseleksi dengan ketat, tapi juga diberikan bunga yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau tidak kecil, orang yang dalam perlambatan ekonomi mau meminjam uang
juga tidak berani. Akhirnya kan jadi susah ya, yang mana ayam dulu telur dulu kan akan selalu seperti itu. Jadi ini adalah suatu snapshotnya, di mana jarak bunga antara saving dan borrowing akan menjadi semakin tipis. Nah, berarti logika saya, yang KPR di 2017 akan lebih rugi dibandingkan yang di 2020 dong. Kok bisa? Nah gini, kita lihat bahwa suku bunga saving di 2017 6,25. Dengan kita menambahkan net interest margin yang ada di tahun 2017 adalah 6%, maka kita berada di level 12,25. Maka bisa saja kita bayar KPR itu tidak 12,25, tapi 12,25 lebih. Ya dong? Lupa, saya kan nggak sebanyak itu. Betul. Karena apa? Karena biasanya ada namanya fix, ada floating. Ada fix, ada cap, ada floating. Anda di fix dulu di awal kecil, setelah tahun kedua Anda akan kena cap, batas atas paling tinggi. Setelah itu Anda akan di floating. Mulai dari fix ke cap, Anda mulai bayar lebih mahal. Cap ke floating, Anda akan bayar lebih mahal lagi. Jadi kenapa seperti itu? Itu juga untuk mensiasati sehingga Anda punya kelayakan kredit naik. Kalau Anda penghasilannya 4 juta, akibat Anda floating, Anda mesti bayar bunga, mesti Anda bayar cicilan 2.500.000, mungkin Anda jadi tidak disetujui KPR-nya. Tapi kalau misalnya Anda 4 juta gajinya, lalu Anda ternyata terkena bunga fix yang mana mungkin cicilan Anda cuma 2 juta, maka secara otomatis Anda mungkin karena single, Anda jadi dikasih. Karena Anda nggak punya cicilan yang lain, maka Anda jadi dikasih. Kenapa? Karena Anda menjadi layak secara persentase, misal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bila Anda tidak cicil mulai dari 2017, Anda mulai di 2020, maka kita ambil deh ternyata suku bunga savingnya sama-sama di 6,25. Anda buka sendiri ya di bi.go.id. Tapi net interest marginnya secara rata-rata mengalami penurunan, yaitu di 4,5. Maka secara otomatis maka akan menjadi 10,75. Anda bilang 2017 ke 2020 mah nggak apa-apa lah, sedikit doang, 1,5% doang, cincai-cincai lah, bagi-bagi rezeki kepada bank. Nggak salah, terima kasih, bank memang mengharapkan pemikiran itu terhadap Anda. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Anda juga bilang nggak apa-apa Pak, tapi kan saya sudah lebih dulu 3 tahun. Hati-hati loh, lama-lama sesuatu yang sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu kalau yang namanya pesawat aja nggak boleh ada retak rambut kan. Kenapa? Sesuatu yang kecil itu bisa jadi masalah. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Doang? Nggak doang loh. Coba Anda lihat. Dengan Anda menggunakan plafon kredit yang sama dengan 250 juta yang ada di layar Anda, bunga KPR 12,25 dengan 10,75, andaikan ini fix dari awal sampai akhir lunasnya adalah sama-sama di 12,25 sampai 10,75, maka perkiraan angsuran untuk 60, 120 dan 180 seperti yang di layar Anda. Untuk cicilan 5 tahun, ternyata selisih Anda kelebihan membayar dengan bunga 12,25 dan 10,75 itu adalah 188.258. Selisihnya per bulan Anda membayar lebih mahal. Tinggal dikalikan 60. 10 tahun Anda membayar 214.000 lebih mahal dikali 120 kali angsuran. Dan untuk 15 tahun Anda membayar 238.000 dikali 180 lebih mahal. 180 loh, jangan salah, itu uang yang besar. Oleh karena itu, apa ide dasarnya? Ide dasarnya, apa yang harus kita lakukan? Ajukan program take over dengan bank lain. Jadi Anda mengajukan kepada bank lain untuk Anda program take over dari bank lainnya juga. Itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu, kunci menurut saya loh ya, ini adalah kuncilah bunga sepanjang-panjangnya dalam kondisi hari ini. Karena tren bunga murah saat ini adalah, coba tanya kepada para bankir hari ini yang bekerja di bank, mereka pun tidak pernah mengalami tren suku bunga yang seperti hari ini, yaitu tren suku bunga yang sangat murah. Jangan tanya kalau besoknya ternyata diturunkan menjadi 3,5, 3,253. Itu sebenarnya bank sentral pun nggak mau mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau menuju nol menjadi stagflasi loh, ya kan? Kalau menjadi negatif, wah itu lebih kacau lagi. Bukannya inflasi, stagflasi, deflasi, lama-lama resesi, depresi. Oh ya, itu repot kalau itu gitu ya. Semua jadi tambah susah. Jadi hitung juga ketika Anda mau melakukan ini, Anda tanya dulu kepada bank Anda yang hari ini Anda KPR yang masih panjang, sisanya masih panjang. Saya itu kalau take over, saya akan kena saya mau pelunasan dipercepat, saya akan kena berapa ya, biaya-biayanya akan ada apa saja. Nanti setelah Anda tahu bayar biayanya apa saja, untuk take over Anda coba lihat
Kalau ternyata Anda lebih untung dengan take over, lebih baik Anda take over. Nah, selanjutnya juga, ya ini juga pastikan juga untuk suku bunganya yang saat ini kalau bisa Anda fix sepanjang-panjangnya, itu penting. Kenapa? Karena kalau dengan fix sepanjang-panjang dan ternyata besok naik jadi 625, dari 425, 625 naik terus ke atas, itu Anda jadi untung banyak. Kenapa? Karena bunga acuannya jadi naik, tapi KPR Anda sudah disepakati di harga yang murah secara bunga. Itu bagus gitu ya. Contohnya bank syariah, walaupun bank syariah lebih mahal di awalnya, tapi biasanya untuk penalti dan lain sebagainya itu tidak dikenakan. Jadi Anda juga boleh mengarah pemikirannya seperti itu. Nah, selanjutnya juga adalah coba perhatikan dari list yang tadi yang ada, silahkan Anda back sedikit. Itu buku 3 adalah yang paling rendah NIM-nya. Coba juga Anda pelajari yang mana dari bank 3 yang ternyata sedang mengadakan promo terkait dengan KPR. Jadi silakan Anda coba tanya bagaimana program take over dan berapa bunganya. Seperti itu. Nah, Anda juga mungkin tanya, buku 3 saya nggak tahu, buku 3 apa ya? Adanya saya namanya buku hutang adanya. Oke, kalau gitu Anda coba cari buku 3 itu ada klasifikasi dibagi 3 yang ada di layar Anda. Ini sumbernya adalah Infobank. Itu adalah modal inti 5 triliun sampai dengan di bawah 30 triliun. Itu aset 100 triliun ke atas, ada 11 bank. Lalu juga ada aset 50 triliun sampai dengan di bawah 100 triliun, ada 7 bank. Ada di bawah 50 triliun, ada 4 bank. Siapa tahu ternyata Anda kesulitan, ini adalah listnya. Dan kalau Anda mau coba cari ya, Anda cari juga listnya yang lebih lengkap. Buku 1 mana, 2 mana, 3, 4, yang mana gitu ya. Biar Anda bisa menjadi lebih tahu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan juga semoga memberikan manfaat kepada Anda mengenai hutang-hutang ini. Dan kalau Anda Pak saya emang nggak mau hutang, ya sudah bayar lunas. Oh Pak saya nggak mampu, ya sudah Anda cari video lain bagaimana caranya Anda bisa membeli dengan tunai tapi bisa mengejar kenaikan harga. Ataupun juga Pak saya mah riba Pak, ya udah perginya ke bank syariah dong, kan gitu ya. Jadi mari kita terbuka bersama bagaimana caranya agar kebutuhan kita pada hari ini bisa terpenuhi, bagaimana strategi jangka panjang kita juga bisa kita pelajari menjadi lebih optimal. Oke? Semoga selalu bermanfaat. Add WhatsApp saya di 089507080789 dan juga Anda bisa install aplikasi di Android dan iOS. Dukung agar aplikasi ini terus ada. Kalau Anda bisa memberikan dukungan, itu menjadi salah satu hal yang paling berharga, yang kontribusi yang terbaik yang bisa Anda lakukan kepada kami. Silahkan Anda download dan share kepada teman-teman Anda aplikasi MyRF, MYRF. Silahkan Anda download sekarang. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.